Sebenarnya, mengapa Pancasila sangat penting bagi hidup kita? Pancasila penting bagi hidup kita karena dapat menjadi pedoman serta panduan kita dalam bertindak dan berperilaku, serta membangun karakter yang kuat bagi diri kita dan menjaga persatuan dan kesatuan bagi bangsa ini. Namun, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita bisa lakukan dari langkah-langkah yang sederhana, seperti di video berikut ini. Jangan mempermainkan agama, beribadahlah dengan khusyuk dan hikmat sesuai dengan syariat agama, dan hargailah orang yang tengah beribadah, karena remaja yang keren adalah remaja yang menerapkan Pancasila. Ada orang mau nyebrang tuh, kita bantuin yuk. Aku ikut. Remaja yang keren, karena remaja yang keren adalah remaja yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Ya udah. Gotong royong adalah jiwa bangsa kita, di mana setiap tangan menyatu, setiap keringat mengalir untuk satu tujuan, untuk menjaga persatuan di tengah kebinekaan. Nih, menurut kalian bagaimana sih cara kita menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Khususnya kita kan anak mahasiswa, nah khususnya kita di kampus gitu. Bagaimana? Menurut saya kita bisa memulai dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya kita saling menghormati, tidak membuli dan membantu teman yang sedang kesulitan. Iya benar, kalau aku fokus sendiri ke sila ketiga nih ya, Persatuan Indonesia, kita kan datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, jadi penting untuk tetap rukun, itu tuh menjadikan kelompok itu tidak terpecah belah. Nah, setuju nih. Sementara saya sendiri ingin menekankan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial kan. Dalam kerja kelompok atau kegiatan kelas, kita harus membagi tugas biar supaya anggota itu ikut berkontribusi gitu dalam acara tersebut. Kalau gitu, intinya penerapan Pancasila bisa dimulai dari diri sendiri lewat sikap sederhana. Contohnya sopan, adil, menghargai dan menjaga persatuan. Betul. Kalau tiap orang melakukan hal-hal kecil seperti itu setiap harinya, suasana kelas, suasana kampus itu pasti lebih nyaman. Nah, baik kan. Jadi kita sepakat ya untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian, mulai dari cara kita bersikap kepada teman dan lingkungan. Nah, gitu. Gimana? Menyampaikan pendapat itu bagus, tapi jangan lupa untuk menghargai pendapat orang lain. Maka dari itu, kita harus melakukan musyawarah agar mendapatkan hasil yang terbaik. Ingat, remaja yang keren adalah remaja yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Hukuman ini bukan untuk menyakiti, tapi agar kita menjadi manusia yang lebih adil dan beradab. Nah teman-teman, dari beberapa video tadi menunjukkan bahwa penerapan Pancasila dapat kita lakukan dari langkah-langkah kecil, tetapi harus menjadi makna yang besar.
dapat dilakukan oleh remaja di kehidupan sehari-harinya. Contohnya pada sila pertama, kita dapat beribadah dengan khusyuk serta dapat menghargai orang lain yang sedang beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Pada sila kedua, kita dapat bersikap adil tanpa membeda-bedakan siapapun. Pada sila ketiga, kita bisa saling membantu dan bergotong royong untuk memperkuat persatuan. Pada sila keempat, kita diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan terbaik. Yang terakhir, pada sila kelima, kita dapat membantu orang yang membutuhkan sebagai bentuk keadilan sosial. Sangat kecil versi kalian dari sekarang, karena pelajar yang keren adalah pelajar yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa makna Pancasila bagi Ibu sebagai pendidik? Baik, makna Pancasila bagi saya sebagai pendidik, Pancasila yaitu sebagai pedoman utama bagi peserta didik ya, utamanya khususnya itu untuk mereka pedoman dalam mereka berperilaku, kemudian bersikap dan lain-lain. Semuanya itu bisa dijadikan patokannya adalah Pancasila. Nah, menurut Ibu, bagaimana peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada murid? Baik, peran guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila ya. Tentunya guru di sini adalah sebagai teladan utama, di mana guru harus mampu menerapkan siswanya, kemudian bagaimana cara kita berperilaku, bersikap, kemudian dari kita berbicara, mengajarkan, itu semua pasti akan menjadi teladan atau contoh bagi peserta didik kita. Nah, kan dari Pancasila kan ada yang namanya sila kelima ya Ibu ya. Baik. Nah, sila mana yang paling terasa tantangannya untuk diterapkan di lingkup pendidikan? Sila yang paling menantang ya. Ya. Menurut saya sepertinya sila yang paling menantang itu sila yang keempat ya. Karena di sila keempat itu kan permusyawaratan, Ya. di mana peserta didik itu masih sangat jarang untuk bisa mendengarkan atau mengambil keputusan bersama. Nah itu menjadi tantangan tersendiri bagaimana kita sebagai pendidik untuk membantu mereka bagaimana caranya kita bermusyawarah kemudian mengambil keputusan bersama-sama. Nah, misal kayak gini Bu, ada yang misalkan siswa telat atau bolos itu penerapan misalkan ada nilai-nilai Pancasila itu bagaimana hukumannya? Baik, penerapan Pancasilanya yaitu mereka harus mampu bertanggung jawab ya terhadap itu kan kesalahan tersendiri, Kemudian diterapkan juga keadilan sosial. Keadilan itu tidak berarti semuanya harus disamaratakan, tetapi keadilan di sini adalah bagaimana cara kita memperlakukan siswa, bagaimana mereka untuk bertanggung jawab, kemudian kesalahannya seperti apa itu tidak semuanya disamaratakan, tapi mereka harus menghadapi konsekuensi yang berbeda dan itu termasuk keadilan juga. Mungkin itu saja Ibu, terima kasih banyak untuk sedikit wawancaranya. Maaf mengganggu waktunya, semoga Ibu senantiasa dalam lindungan keadilan sosial. Lalu mengapa kesenjangan itu masih terasa banget di kalangan rakyat kita? Oke. Mengenai pertanyaan tadi ya, di kita itu rata-rata para petinggi dan yang punya kekuasaan atau kewenangan itu belum sepenuhnya menerapkan sila kelima keadilan sosial. Jadi efeknya juga kerasa ke kita gitu, kayak kesenjangan pendidikan, kemudian kesenjangan kesejahteraan antara si miskin dan si kaya. Jadi ya gitulah, karena petingginya juga sih kalau menurut saya ya. Sebagai mahasiswa seperti kita ini, apa yang perlu kita lakukan ketika pejabat menjalankan tugasnya tapi tidak sesuai nilai Pancasila itu sendiri? Oke, kita sebagai mahasiswa sudah sepatutnya bisa menyuarakan ya, tapi dengan catatan, dengan aksi yang benar gitu, jangan anarkis kayak model demo-demo yang kasar-kasar kayak gitu, itu nggak benar sih kalau menurut saya. Jadi boleh menyuarakan, mengkritik, tapi dengan cara yang benar. Terus menurut kakak, kritik mahasiswa sekarang itu masih dihargai nggak dalam sistem demokrasi Pancasila?
di beberapa kasus yang mungkin kritik kita kadang didengar, tapi seringnya ya pada realitanya seringnya terabaikan sih kritik dari kita tuh. Kayak nggak sepenuhnya didengar, cuma beberapa aja gitu, beberapa kasus mungkin yang didengar, sisanya ya tahu sendirilah. Kalau mahasiswa sendiri sudah mulai cuek dengan Pancasila, menurut kakak dampaknya bisa sejauh apa? Menurut saya ya dampaknya bisa jauh banget sih, bisa besar banget kalau kita nggak berpegang teguh ke Pancasila. Ya pokoknya kita jadi kayak kehilangan arah gitu loh kalau misalnya jauh dari pedoman-pedoman Pancasila. Kan sesuai yang saya sampaikan di awal, Pancasila itu merupakan pedoman hidup. Jadi di Pancasila ada aturan-aturan. Kalau kita nggak ngikutin aturan-aturan itu, ya kita jadi kehilangan arah. Itu sih menurut saya. Terus sebagai generasi Gen Z, medsos itu sudah menyatu dalam diri kita. Lalu bagaimana cara kita bermain medsos tapi masih bisa menjalankan nilai Pancasila? Oke, bermain medsos ya. Bermain medsos itu seperlunya aja lah. Kalau misalnya nih kita lagi scroll terus tiba-tiba nemu konten yang bisa memicu perpecahan gitu ya, ya kita gak usah ikutan nge-share gitu, kayak cukup tahu aja gitu, tinggal di scroll, jangan malah ikut menyebarkan, karena itu nanti sama aja kayak kita ikut-ikutan memecah belah bangsa sih. Kalau misalkan ada suatu kasus yang nggak benar kan kayak gitu. Apakah saling menghormati antara pedagang dan pembeli termasuk pengamalan sila ketiga? Betul, karena saling menghormati dan menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam berusaha. Bagaimana cara pedagang menunjukkan sikap adil kepada pembeli? Dengan memberikan harga yang sama, pelayanan yang baik dan kualitas sesuai kepada semua pembeli tanpa membedakan. Jika melihat pedagang lain berbuat curang, sikap apa yang mencerminkan Pancasila? Sikap saya yaitu menegur secara baik-baik dan melaporkan ke pihak yang berwenang demi keadilan bersama. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Bagaimana sikap pedagang terhadap pedagang lain agar tetap rukun? Cara kita itu tidak menjatuhkan orang lain, menghormati usaha orang lain, menghormati dan jujur. Apakah persaingan usaha yang sehat termasuk pengamalan sila kelima? Ya, karena sila kelima ini kita sebagai pedagang tuh persaingan sehat dan menciptakan keadilan sosial dan memberi kesempatan bagi apakah menimbulkan timbangan atau kualitas barang termasuk bertentangan dengan Pancasila? Ya, bertentangan karena menipu merugikan orang lain dan tidak mencerminkan keadilan serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana pedagang melakukan musyawarah jika terjadi masalah dengan pembeli? Saya menerima kritikan dan keluhan dari pembeli dan mencari solusi yang terbaik untuk menyempurnakan kedua belah pihak. Bagaimana sikap jujur dalam berdagang mencerminkan nilai Pancasila? Sikap jujur mencerminkan sila ke-1, yaitu karena jujur adalah sikap yang diajarkan oleh Tuhan, dan sila kedua karena jujur menghargai hak-hak martabat orang lain. Saya orang gila.